Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adkia dari kelas C123S1 Informatika dengan NIM 2012-3047. Saya akan melakukan video tutorial yaitu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya yaitu data mining, yaitu praktikum data mining. Di mana di dalam praktikum ini terdapat 3 praktikum, yaitu yang pertama praktikum asosiasi, yang kedua praktikum naive Bayes, dan yang ketiga praktikum kimia. Mari kita lanjut ke praktikum yang pertama, yaitu asosiasi. Yang pertama, kita akan menambahkan file. Nah, setelah file ini kita klik 2 kali dan kita masukkan datasetnya. Kebetulan datasetnya telah saya download sebelumnya dari link yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Botarsina. Yaitu yang untuk asosiasi itu yaitu asosiasi data makanan. Kita buka. Oke. Kita kecilkan saja. Nanti jika kita klik 2 kali, maka dia langsung ke sana. Setelah itu, kita masuk ke menu Associate. Dan kita pilih yang ini, Association Rules. Masuk. Nah, setelah itu kita hubungkan dari file yang tadi, file datanya ke asosiasi. Nah, kita klik 2 kali di asosiasinya. Di sini ada beberapa pengaturan, yaitu min sub, min conf, sama max rules. Itu di sini kita bisa berubah-ubah. Saya akan mengambil 3 saja yang sudah bawaan dari aplikasinya. Min subnya 3, min confnya 90%, dan max rule-nya 10. Oke. Kita find rules, kita klik ini. Lalu kita tunggu di sini sampai 100%. Nah, sudah 100% ya, teman-teman. Nah, beginilah hasilnya, hasil dari asosiasi data makanan. Oke, yang selanjutnya yaitu naive Bayes. Kita buat file baru. Langkah pertama yaitu kita cari dulu di bagian text mining di bawah. Nah, di sini ada korpus, kita masukkan korpus 2. Nah, korpus ini kita harus merename-nya dengan cara mengklik kanan, rename, yaitu training corpus. Dan yang bawah juga sama. Jika yang atas training corpus, maka yang bawahnya testing corpus. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan data yang telah diunduh sebelumnya. Nah, yaitu training ini. Training klasifikasi naive Bayes. Nah, berarti yang training masuk ke training corpus, yang testing klasifikasi masuk ke testing corpus. Buka. Kecilkan. Yang ini juga sama. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada text mining juga ada corpus viewer. Kita cari. Nah, ini kita bikin 2 juga. Nah, ini juga kita rename yaitu menjadi C viewer corpus. C viewer training, yang bawahnya C viewer testing.
Nah, setelah itu kita hubungkan dari training corpus ke C-viewer training, dari testing corpus ke C-viewer testing. Langkah berikutnya yaitu kita klik 2 kali pada C-viewer training. Nah, maka di sini ada beberapa ini. Nah, ini kita klik dan Ctrl A supaya mengetahui bahwa mana saja data yang akan di training. Begitu juga nanti yang testing, kita mengklik satu, Ctrl A, dan buat gunanya buat apa? Mana data yang akan kita testing. Oke, kita kecilkan saja. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan pre-process training. Masih di bagian ini, di bagian text mining. Nah, kita masuk pre-process text. Kita bikin 2 juga. Jangan lupa kita juga harus merename-nya. Nah, ini tinggal kita ubah teksnya aja menjadi training. Yang ini pre-process testing. Nah, kita juga menghubungkan dari C-viewer training ke pre-process training, lalu dari C-viewer testing ke pre-process testing. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari bag of words, dari text mining juga dari bagian ini. Nah, ini kita masukkan ke pre-process training di sini. Lalu kita hubungkan lagi dari pre-process training ke bag of words. Nah, di sini ada proses barusan, agak cepat ya. Jadi di sini juga agak ada proses maksudnya. Nah, setelah itu kita tambahkan select column dari bagian ini transform. Nah, kita masukkan ke sini select column. Nah, dari bag of words kita hubungkan juga ke select column. Lalu kita klik 2 kali di select column-nya. Nah, di sini ada label. Sebenarnya label ini berada di bagian ini. Jadi sebetulnya sebelumnya seperti ini. Nah, si label ini memang berada di bagian ini. Nanti label ini kita pindahkan ke sini dulu. Nah, kita klik, lalu pindahkan ke target. Supaya apa? Supaya nanti di datanya lengkap di akhirnya itu. Jadi ada bagian hoax dan yang tidak hoaxnya gitu. Oke, kita kecilkan lagi saja. Setelah itu kita cari bagian ini model naive bias. Model naive bias di bagian model ini. Nah, ini ada naive bias. Kita klik. Nah, di sini ada naive bias. Kita hubungkan dari select column ke naive bias. Nah, berarti aman ya. Biasanya beberapa orang ada yang di sininya X di naive biasnya itu karena tadi yang bagian ini bagian target itu tidak dimasukkan ke kolom targetnya gitu. Jadi tidak sesuai. Nah, setelah itu, setelah dari naive bias, kita harus mencari bagian prediction di bagian evaluate. Nah, di sini ada prediction, kita masukkan. Ini kita ke atasin dulu dikit. Nah, dari naive bias kita masuk ke prediction.
Langkah selanjutnya yaitu dari pre-process testing ini, nah kita hubungkan langsung ke bagian prediction ini. Nah, oke, setelah itu ini aman ya. Nah, kita klik 2 kali pada predictionnya. Nah, di sini udah ada. Nah, fungsi yang target itu menunjukkan ini ada hoax, ada fakta. Nah, jika itu tidak dimasukkan, sebenarnya masih data ini masih keluar, cuman ini nggak ada data-data ini. Tapi kan kembali lagi kita sedang menguji apa? Kita sedang menguji naive bias. Jika targetnya tidak dimasukkan, maka agak percuma juga gitu kita ngujinya. Oke, kita minimalis aja. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari test and score di bagian evaluate ini. Kita klik. Terlalu jauh ya. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu kita harus menghubungkan dari naive bias ini ke test and score. Lalu dari select column juga ke test and score. Supaya apa? Nanti hasil naive biasnya, penghitungan naive biasnya itu keluar. Nah, di sini ada proses nih. Harus menunggu dulu. Baru 39%. Oke, prosesnya beres. Nah, klik 2 kali di sana. Nah, inilah hasilnya. Hasil penghitungan naive biasnya. Di sini ada modelnya apa? Naive bias, EUC-nya 0,809, CA-nya 0,261, F1-nya 0,323, PREC-nya 0,392, recall-nya 0,261, dan terakhir MCC-nya 0,136. Oke, yang terakhir kita melakukan tes K-means, yaitu kita buat file baru. Nah, untuk K-means, hal pertama yaitu kita membuat file kinerja seperti biasa, seperti yang associate tadi. Nah, file ini langsung kita masukkan data yang telah diunduh sebelumnya, yaitu data clustering, data kinerja. Nah, ini. Oke, kita buka, masukkan, kita minimalkan. Dari situ kita harus mencari ke bagian K-means langsung. Kita mencari K-means yaitu di bagian unsupervised. Nah, ini K-means. Nah, ini simpan saja di tengah. Lalu kita hubungkan file data tadi ke bagian K-means ini. Nah, di sini ada proses, kita tunggu dulu. Nah, selesai. Lalu kita cari scatter plot. Buat apa? Buat memvisualisasikan hasil algoritma K-means-nya itu. Scatter plot ada di mana? Kita cari di, biasanya itu ada di bagian visualis. Nah, ini. Simpan di sini saja. Kita hubungkan K-means ke scatter plot. Nah, kita bisa mengeceknya. Klik 2 kali. Nah, ini sudah ada. Ini tampilan hasil pengujian K-means-nya. Oke, kita minimalkan. Lalu langkah terakhir, kita cari bagian prediction di bagian evaluate. Kita simpan di bawah. Nah, kita harus menghubungkan yang mana? Bukan scatter plot, tapi K-means-nya. Nah, K-means langsung hubungkan ke prediction. Oke, kita pencet prediction-nya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Tentunya banyak kesalahan pengucapan maupun penyampaian yang keluar dari diri saya. Oleh karena itu, harap teman-teman yang menonton video ini, juga Ibu Tarsinah yang menonton video ini memaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.